Oke, hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi dinamika laut untuk melengkapi apa yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Ini hanya untuk melengkapi penjelasan-penjelasan ya, mungkin saya kembangkan lagi gitu ya. Tentang dinamika laut. Definisi laut yang seperti sudah kita pelajari, definisi laut adalah sekumpulan air asin yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudra. Jadi bisa kita katakan bahwa laut merupakan bagian dari samudra. Umumnya perairan laut merupakan massa air asin dengan kadar garam yang cukup tinggi. Laut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sampai saat ini mungkin belum banyak dimanfaatkan atau dikelola semuanya ya. Bumi ini kita kenal memiliki 5 samudra, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Antartika, dan Arktik. Lautan di bumi ini memiliki luas kira-kira ini ya 361 juta kilometer persegi. 70% lebih luas ya. Jadi lebih dari 70% luas permukaan bumi dengan kedalaman rata-rata 3.730 meter. Adapun ilmu yang mempelajari laut atau lautan disebut oceanografi. Objek yang dipelajari tentunya mengenai keadaan fisik, ya, fisik air, gerakannya, kedalaman, kualitas air. Kemudian mungkin bicara juga tentang gerakan air laut, bisa pasang, ya, pasang surut, arus laut, gelombang, dan lain-lain yang tentunya berkaitan dengan laut, dinamika laut. Ya. Kemudian kita pelajari juga tentang pesisir. Di laut ini kita kenal dengan pesisir. Ya, pesisir ini adalah suatu yang wilayah yang lebih luas daripada pantai. Dia lebih luas dari pantai. Ya, wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh lautan. Jadi ada wilayah dia masih terkena pengaruh dari lautan, jadi daratan yang pengaruh laut, atau mungkin bicara di sini pengaruhnya pengaruh dari laut yang masih terpengaruh oleh daratan. Ya, ini lebih luas. Jadi misalnya kalau Anda mendengar ombak gitu ya, mendengar suara ombak, gelombang laut, nah itu wilayah itu bisa dikategorikan sebagai daerah pesisir. Maka diulang lagi, pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayah mencakup wilayah daratan masih mendapat pengaruh laut, ya, dan wilayah laut yang sejauh masih mendapat pengaruh dari daratan. Bisa saja ada aliran air sungai, sedimentasinya mencapai ke laut yang jauh, maka berarti laut yang jauh itu bisa dikategorikan sebagai wilayah pesisir. Ya. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dulu Bakosurtanal, sekarang disebut BIG, ya, batas wilayah pesisir ialah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi pemukiman nelayan. Jadi banyak ya definisi dari pesisir. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga kaya akan tambang. Kalau kita bicara lautan ya, ini kaya akan bahan tambang dan mineral seperti minyak, gas, timah, biji besi, bauksit, pasir kuarsa. Ya. Wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan industri pariwisata juga ya. Ya. Jadi kita mesti memahami itu istilah-istilah demikian ya, istilah pesisir itu tadi ya. Nah ini kita masuk ke materi pantai ya. Submateri mengenai jadi tadi ada kita bicara pesisir, nah sekarang masuk ke apa itu pantai. Ya. Pantai adalah kenampakan alam yang menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Ya, wilayah pantai ini dimulai dari titik terendah air laut pada saat surut hingga ke arah daratan. Ya, batas jauh gelombang atau ombak menjangkau daratan. Jadi kalau kita melihat
titik terendahnya gitu ya. Titik terendahnya di mana nih? Saat surut gitu ya. Kemudian pada saat pasang, nah itu berarti wilayah itulah yang disebut dengan wilayah pantai, di mana menjadi batas wilayah daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Ya. Kemudian di sini ada tertulis juga misalnya ya, tempat pertemuan ini, tempat pertemuan air laut dengan daratan tadi dinamakan garis pantai, shoreline ini ya. Garis pantai bisa berubah-ubah karena itu tadi ada pasang dan surut itu tadi, jadi bisa berubah-ubah. Misalnya ini misal di sini ini saat surut nih, saat surut cuman sampai titik ya, misalnya sampai di sini. Tapi saat pasang dia bisa mencapai di sini. Nah, garis ini nanti ya sepanjang ini adalah yang kita sebut dengan pantai, ya wilayah pantai. Kemudian kalau ditarik garis berarti ini yang disebut dengan istilah garis pantai. Adapun pantai mungkin ada berbagai macam ya. Pantai berbagai macam mungkin kita lihat di link berikutnya ya. Pantai yang mungkin kita harus pahami gitu ya, beberapa bentuk pantai. Ada pantai landai. Pantai landai ini permukaan yang relatif datar pantainya. Biasanya tumbuh banyak mangrove. Kemudian ada ya pasir, bukit pasir sedikit ya. Kemudian delta ataupun pantai estuari. Karena dia landai ya. Mungkin endapan lumpur juga banyak. Sehingga menyebabkan mungkin daerah tersebut cocok untuk tumbuhnya tanaman mangrove atau hutan bakau seperti ini misalnya ya gambarannya. Kemudian yang kedua pantai curam. Biasanya karena bergunung-gunung ya, merupakan pergunungan, terjadi pertakan memanjang sejajar pantai, kemudian adanya ombak yang besar sehingga mengikis, terjadilah tebing-tebing curam itu tadi ya. Contohnya di pantai selatan. Terus ada pantai bertebing. Pantai yang sama sebetulnya seperti di atas, pantai yang curam. Tapi pantai ini sering dijumpai di laut-laut yang dangkal. Ya. Biasanya memang terjadi karena penimbunan hasil perusakan tebing disebabkan oleh abrasi atau erosi marin. Kemudian ada pantai karang. Pantai yang terjadi di dasar laut sepanjang pantai yang terdapat terumbu karang. Ini misal tempatnya di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ya, ini untuk jenis-jenis pantai yang mungkin biasanya mesti kita ketahui gitu ya. Bentuk-bentuk ini terjadi karena apa sih? Ya. Kita lanjutkan lagi tadi pantai. Nah, kemudian tentang dangkalan, mungkin Anda sering dengar ini ya, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ya, sekitar 2 juta tahun lalu, pada mulanya Kepulauan Indonesia bagian barat merupakan daratan dengan benua Asia. Ya, satu daratan dengan benua Asia. Sedangkan yang bagian timur, khususnya Papua, berupa daratan dengan benua Australia. Kita lihat Google Earth di sini ya. Sebentar, nah ini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ya ini bagian barat Indonesia, lihat, terlihat ya. Mungkin kita lihat relief dasar lautnya kan kelihatan ini. Ya. Pulau Kalimantan ini menyatu sebetulnya nih. Awal mulanya satu daratan ini. Ya. Berarti Kalimantan, Sumatera, Malaysia, Pulau Jawa ini menjadi satu kesatuan nih. Lihat garisnya terlihat ya. Ini yang disebut dengan dangkalan Sunda. Dulu menjadi satu paparan, satu dataran ya. Sedang bagian timur kita lihat Papua. Ya, Papua, lihat pernah menyatu dengan bukti-bukti ini kan, nah, pernah menyatu dengan benua Australia. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang kita, sebentar, ya. Kalau kita lihat di sini nih, nah ini pulau yang tersendiri ya, Sulawesi ini terbentuk tersendiri. Ya, sedangkan terlihat kan, sedang Kalimantan, Jawa, Pulau Jawa, Sumatera, Malaysia ini terlihat ke atas terus. Ini daratan, satu daratan benua, beda kan terlihat dengan Sulawesi. Ya, terpisah dia.
Begitu juga dengan yang timur, ya kan tidak menyatu kan ini ya. Ya nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana terbentuknya Pulau Sulawesi ya di subbab yang lain, bukan di sini tapi ya. Ya ini kita lebih ke tadi apa? Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ini yang dangkalan Sahul. Bagaimana Papua, Indonesia bagian timur itu pernah menyatu dengan benua Australia. Sedangkan lihat Indonesia bagian barat, Kalimantan, Jawa, Sumatera itu dulu pernah menyatu menjadi satu bagian dengan benua Asia. Prosesnya bagaimana? Itu sekitar 2 juta tahun lalu. Bagaimana terjadi pemanasan global ya. Ini belum ada manusia udah terjadi pemanasan global sebenarnya ya. Berakhirnya zaman es hingga daerah kutub bumi mencair. Hal ini menyebabkan naiknya permukaan air laut di permukaan bumi. Akibatnya air laut menggenangi bagian-bagian daratan yang rendah. Sedangkan bagian tinggi membentuk pulau-pulau yang terpisah dari benua Asia dan Australia. Maka tadi kita lihat, nah inilah yang daerah-daerah tinggi ya. Ya. Daerah-daerah yang tinggi, yang daerah-daerah rendah airnya tertutup oleh air laut. Semoga bisa jelas dengan ini ya. Oke. Kemudian kita mempelajari juga tentang klasifikasi laut. Laut sebagai salah satu bentangan hidrosfer memperlihatkan adanya perbedaan yang dapat dikelompokkan. Jadi kita pelajari apa saja. Nanti ada 4 ya yang kita pelajari. Berdasarkan proses terjadinya, kemudian yang kedua kita akan mempelajari berdasarkan letak. Jadi kurang lebih kita tahu, oh ada yang letaknya di tepi, di tengah, dan pedalaman. Kemudian berdasarkan kedalaman, ya. Jadi laut berdasarkan zona-zona kedalaman ini kita dapat pelajari. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar berdasarkan wilayah kekuasaan. Mungkin ini kita bicaranya negara kita sebagai negara maritim. Ya, kita mulai dulu yang awal berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, seperti yang tertulis di blog saya, laut dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama laut transgresi. Bagaimana terjadi? Itu sebetulnya yang tadi ya, dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul gambarnya ini. Ya, bagaimana laut ini terjadi karena berakhirnya zaman es. Jadi laut ini terjadi karena pencairan es. Contohnya dangkalan Sunda, ya. Kalau kita lihat Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dangkalan Sahul, kita lihat tadi di Google Earth ya, seperti ini berarti daerah-daerah ini nih, Laut Jawa, ya ini adalah daerah yang tadinya merupakan daratan, kemudian menjadi laut. Atau kita lihat di sini, ya Laut Arafura, Arafura juga berarti merupakan laut transgresi, di mana laut itu tadinya tidak ada. Dan karena berakhir zaman es, ya daratan menjadi terendam air dan menjadi laut. Maka ini dikategorikan laut transgresi. Bisa kita lihat di sini ya, mungkin banyak selat-selat ini juga ya. Ya bisa kita lihat ada Selat Malaka, ini berarti termasuk laut transgresi. Semoga dapat jelas dengan ini. Terus yang kedua, laut ingresi. Laut ini terjadi karena penurunan bagian permukaan bumi atau terjadi degradasi ya. Kedalaman laut biasanya lebih dari 200 meter. Sehingga laut ingresi bisa dikategorikan sebagai laut dalam. Ya. Kalau kita lihat mana, nah ini berarti bisa lihat dari Google. Ini kan masih laut. Nah, laut-laut yang dalam berarti ada di sini nih. Nah, inilah yang bisa dikategorikan sebagai laut-laut transgresi, bisa laut Banda ini. Ya, laut ini semakin dalam. Ya. Karena lautnya mengalami tadi degradasi ya, turun terus sehingga akhirnya semakin bertambah dalam. Mungkin juga ada peristiwa terjadinya palung. Lihat kalau lihat dari bentuk reliefnya kan ini ya, terbentuk palung ini. Ini yang disebut dengan laut
ingresi. Kemudian yang ketiga, laut regresi, di mana laut itu terjadi proses pengendapan. Ya, ini kalau regresi itu dia terjadi pengendapan, ya, sehingga laut tersebut lambat laun nanti akan menjadi bertambah sempit. Bisa pengendapan ini tentunya karena adanya sungai, ya. Kalau kita lihat kan, coba kita lihat tadi, kita sedikit tadi. Contohnya misal Selat Malaka, Selat Karimata. Kalau kita lihat coba, ya, di mana tadi, ya. Nah, di daerah-daerah sini kan banyak sekali apa sungai. Ya, kalau kita lihat di sini misalnya ini sungai inilah yang membawa endapan lumpur. Ini contoh misalnya nih. Nah, kalau kita lihat ini kan membawa endapan lumpur ini, membawa endapan sedimen. Ya, kita kelihatan ini bisa ya, kelihatan dari citra penginderaan jauh nih. Nah, ini yang terus-menerus mungkin bisa ribuan tahun hingga menjadikan laut tersebut menjadi bertambah dangkal atau bertambah sempit. Itulah yang disebut dengan kategori laut apa? Regresi. Contohnya tadi ini contoh ya Selat Malaka. Kita yang dekat-dekat aja ya. Contoh Selat Malaka, Selat Karimata atau daerah-daerah yang memang ada hulu apa sungai bagian hilir ya. Jadi dia pasti pengendapannya banyak. Kita lihat kan pasti ini ada sungainya kan. Nah, ini lihat nih. Nah, ini akan membawa endapan lumpur atau sedimentasi. Lambat laun ya jadi bertambah dangkal dan sempit. Kemudian yang berikutnya berdasarkan letak. Ada laut tepi. Berarti apa yang dimaksud laut tepi? Ya laut ini terletak di tepian benua ya. Terpisah dari lautan. Jadi ini dikatakan laut tepi adalah laut yang terletak di tepian benua yang seolah-olah terpisah dari lautan oleh deretan pulau-pulau dan semenanjung. Contohnya Laut Cina Selatan, Laut Jepang, Laut Bering. Ya, kalian coba nanti buka di Google ini ya, Google apa Earth Pro, silakan diinstal ya. Laut Cina Selatan. Kalau kita lihat Laut Cina Selatan di mana? Ini dengan Google Earth semoga bisa membantu melihat bentuk-bentuk ini tadi ya. Nah, ini di sekitar sini kan. Ya. Berarti ini yang disebut kategorinya laut tepi ya. Dia berada di tepian benua. Ya. Laut Cina Selatan. Berarti ini adalah laut yang merupakan laut tepi itu ya. Contohnya mana lagi? Nah, contohnya Laut Jepang. Berarti di atas ini ya. Ini juga kan ada di tepian benua kan berarti kan. Seakan-akan dia memisahkan ya, misalkan. Tapi dia berada di tepian benua. Kemudian laut yang berikutnya laut pertengahan. Sesuai namanya aja. Berarti dia terletak di antara benua ya, di antara benua. Biasanya merupakan wilayah laut dalam. Contohnya Laut Mediteran, ini contoh ya. Laut Mediteran. Begini aja langsung ya. Kita lihat laut tengah atau laut Mediteran itu. Oh. Sorry nih, mengelek. Sambil menunggu itu tadi ya.
Nah, yang ketiga ada laut pedalaman. Sesuai namanya juga, laut ini berada di tengah benua atau seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Seluruhnya dikelilingi oleh daratan itu tadi ya. Nah, ini kita lihat ke Laut Tengah. Wah, berhenti dulu. Nah, ini. Mungkin kalian nanti bisa install sendiri juga ya. Ini ada gambarnya nih. Ya, dia ada di dua benua. Benua mana? Tadi benua Afrika dengan benua Eropa. Ini ya. Ini berarti golongannya sebagai laut tadi, Laut Tengah. Karena berada di tengah benua. Tadi yang ketiga, laut pedalaman. Laut Kaspia, Laut Mati, Laut Hitam. Lihat. Nah, seperti ini Laut Hitam lah kita lihat ya. It's free. Nah, Laut Hitam. Dia berada di tadi kan, di dalam daratan kan, dikelilingi oleh daratan kan. Ini Laut Kaspia. Sama juga. Ada di tengah daratan. Oke, itu semoga bisa menjelaskan untuk apa tadi klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Semoga bisa jelas dengan itu ya. Kemudian berikutnya, klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Ada beberapa macam ya, 4 macam yang di dalam materi geografi ini ada 4 macam. Pertama ada zona litoral, ya, di mana wilayah laut ini adalah wilayah yang terjadi pada saat pasang atau wilayah yang dipengaruhi oleh adanya pasang, ya, dan juga surut. Jadi ketika pasang naik tertutup oleh air laut dan ketika air laut surut, wilayah itu menjadi kering. Maka itulah yang disebut zona litoral. Ya, litoral. Kemudian yang kedua ada zona neritik. Zona neritik adalah wilayah laut yang mulai dari tadi apa yang titik zona pasang surut itu tadi ya. Kedalamannya biasanya mencapai 200 meter, bisa mencapai 200 meter. Zona ini merupakan tempat konsentrasi biota laut, terutama berbagai jenis ikan. Zona neritik bisa atau sering juga disebut sebagai wilayah laut dangkal. Oh ya teman-teman, untuk apa tadi berdasarkan kedalaman ini juga bisa dikategorikan klasifikasi laut di mana laut dasar laut ini masih dapat dipengaruhi oleh sinar matahari atau tidak. Jadi misalnya kalau bicara zona neritik, ini adalah daerah yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Maka ya itu tadi tertulis bahwa zona ini merupakan tempat konsentrasi biota laut. Kenapa dia bisa menjadi tempat terkonsentrasi biota laut? Ya itu tadi, karena cahaya matahari bisa menembus sampai kedalaman 200 meter. Tapi ini tergantung ya. Kalau misalnya lautnya terpengaruh oleh sedimentasi ya juga berarti bisa jadi terganggu cahaya matahari. Tapi kalau misalnya biota apa tadi sinar matahari bisa mencapai sampai kedalaman ini berarti ya itu tadi biota laut ini terjadi karena ada cahaya matahari, maka plankton atau fitoplankton itu bisa melakukan fotosintesis sehingga hasil produksi sampingannya itu kan oksigen, di mana laut itu akhirnya kaya akan oksigen, maka makanan atau nutrisi dan juga ikan akan mudah hidup di zona tersebut. Yang berikutnya adalah zona batial. Zona batial ini di kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter, di mana zona ini mulai gelap ya. Tidak dapat mudah ditembus oleh cahaya matahari sehingga biota laut semakin sedikit.
Yang ada di sana hanya ikan-ikan yang besar. Yang terakhir 4 ini zona abisal. Zona abisal ini kedalaman bisa lebih dari 2000 meter. Tentunya zona ini terbatas dari jenis-jenis biota atau jenis ikan. Semoga jelas itu ya. Jadi tadi saya ulang lagi, berdasar kedalaman ada zona litoral, di mana zona litoral ini terjadi, ya, wilayahnya ini merupakan adanya pasang naik sehingga bisa menutup daerah tersebut, dan kemudian pada saat surut wilayah tersebut menjadi kering. Maka zona litoral dikategorikan sebagai zona yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua tadi, zona neritik, di mana zona ini masih dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Cahaya matahari dapat mempengaruhi terjadinya fotosintesis yang dapat dilakukan oleh fitoplankton. Maka karena ada peristiwa fotosintesis tersebut adalah tadi produk sampingannya adalah adanya oksigen. Oksigen menyebabkan konsentrasi biota laut atau ikan ya. Maka kalau misalnya ditanya nanti zona yang paling banyak ikan, jenis ikan, ya di mana? Ya itulah di zona neritik. Ini yang kaya akan ikan. Kemudian zona batial. Ya, tadi yang kedalaman mulai dari 200-3000 meter tentu makin dingin. Makin gelap ya. Ikan makin terbatas. Apalagi lebih dari 2000 meter. Daerah palung ya, zona abisal. Ini zona ini tentu biotanya makin terbatas. Karena matahari sudah tidak ada lagi. Yang kemudian terakhir ini berdasarkan wilayah kekuasaan ya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ya ditetapkan ada beberapa wilayah atau perairan suatu negara ini kita yang memiliki laut tentunya bisa memiliki laut teritorial ya, kemudian zona ekonomi eksklusif mengenal juga zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Kalau digambarkan seperti ini ya. Gambarkan seperti ini. Penjelasannya sudah di atas. Ini laut teritorial itu apa sih? Laut ini jadi laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial itu ditarik dari garis dasar pantai tadi ya, pulau terluar. Pulau terluar ke arah laut bebas. Berapa jauhnya atau jaraknya? Jaraknya 12 mil. Ya, 12 mil. Nah, kalau kita lihat gambarnya begini misalnya tadi Indonesia, kita pakai Google Earth. Coba kita lihat Indonesia. It's miring. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ya, gambarannya ini wilayah Indonesia. Berarti kalau kita bicara wilayah yang disebut daerah teritorial, nah ini kan pulau-pulau kita nih. Pulau-pulau terluar. Nah, ditariklah garis dari garis pantai tentunya itu tadi ya. Diambil dari garis pantai berapa wilayah kedaulatan kita? 12 mil. Kita tarik garis. Ya. Ditarik garis sejauh berapa? 12 mil ya. Misalnya hitungannya ini pakai mil. Ya, kita tarik ceritanya. Wow, kepanjangan. Nah, berarti di sini kurang lebih nih. Ya. Kurang lebih adalah wilayah teritorial kita ini. Ya, wilayah teritorial kita. Tapi diambil tarik dari garis pantai yang terluar gitu. 12 mil. Ya, misalnya ternyata wilayah terluar kita di sini. Tarik garis. Ya, tarik garis. Maka hati-hati bagi Anda semua nih sebagai penerus bangsa ya, jangan sampai kehilangan pulau-pulau walaupun kecil ya, walaupun kecil. Ini gambarannya ya. Ya. Pulau-pulau kecil ini ada gunanya nih. Karena kalau ditarik garis berarti kita punya 12 mil. Kalau ini hilang,
pulau kecil ini hilang, ya udah kita kehilangan juga wilayah teritorial kita. Ya, tadi yang 12 mil. Tapi jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, ya itu ditetapkan dengan ini ya, membagi dua jarak aja. Tentunya dengan diplomasi ya. Kemudian yang kedua, kita mengenal juga tadi apa? Zona ekonomi eksklusif. Apa sih zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif merupakan perairan wilayah ya, wilayah perairan laut ekonomi suatu negara, tetapi berada di luar laut teritorial. Tadi kita udah punya 12 mil, nah kita masih punya lagi. Kalau zona ekonomi eksklusif berarti 200 mil ditarik dari garis dasar pantai itu tadi, ya terluar. Di dalam ZEE apa? Hak kita di dalam ZEE ini ya, negara yang punya zona ekonomi eksklusif berarti memiliki prioritas untuk eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam, baik hayati dan juga non hayati, ya, yang terdapat di permukaan maupun di dalam atau juga di dasar laut. Itu tadi ya, zona ekonomi eksklusif. Saya gambarkan tadi kurang lebih ya, misal berarti dari daerah ini kita masih punya berapa? Ya, kalau ditarik garis berarti misalnya dari pulau terluar ini ya, tarik 200 mil segimana? Oh, ini masih kecil nih, maaf. Ya, tadi ini kurang lebih gini aja ya. Nah, kurang lebih berarti kalau 200 mil kita masih, wah, masih jauh banget ya ini ya. Ya, luar biasa banget ya. Misalnya anggap sampai sini ya. Kalau kita, maaf. Sorry. Nggak pakai mouse nih, agak susah. Tapi kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Ya, ini pakai Google Earth. Itu menyederhanakan itu tadi ya. Maksudnya kita punya gambaran kurang lebih di mana sih kita punya zona ekonomi eksklusif, misalnya dari pantai terluar tarik garis, berarti kita punya kekuasaan ya 200 mil kurang lebih segini. Ini kan luas sekali kan berarti kan. Nah, ini teman-teman kurang lebih sampai sini. Sejauh ini nelayan kita bisa ngambil ikan nih di sini. Ya. Sampai batas laut terluar. Tadi pantai terluar. Di sini kita punya Kepulauan Natuna, Riau ya, Kepulauan Riau, Natuna. Nah, masih 200 mil ke sini. Ke atas. Anggap di sini misalnya ya. Kita masih punya. Berarti sampai ke sini kita punya kekuasaannya. Nah, gimana kita tidak, katakanlah bisa dikatakan sebagai poros maritim ya. Laut kita luas. Ini gambarannya. Gambaran dengan menggunakan Google Earth, begitu luasnya laut kita tadi. Kalau berdasarkan wilayah kekuasaan, teritorial kita sudah luas 12 mil ya. Terus kita masih punya yang zona ekonomi eksklusif yang 200 mil. Kemudian berikutnya yang landasan kontinen. Landasan kontinen ini landasan yang bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Biasanya merupakan zona neritik kedalaman 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis. Kurang lebih seperti halnya zona ekonomi eksklusif ya. Tapi ini gambarannya begini ya, kalau penampang vertikalnya. Ya, bagaimana landasan kontinen ini ada kelanjutan dari benua gitu. Sama juga untuk hak-hak yang dimiliki kalau kita pada landasan kontinen, haknya ya kurang lebih sama tadi. Hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang. Kurang lebih sama ya. Berarti secara ekonomi juga ya. Karena kurang lebih ini kan masih dari bagian dari zona ekonomi eksklusif masuk juga. Oke, itu untuk
memahami mengenai tadi ya dinamika laut. Kemudian laut juga kita perlu juga mempelajari mengenai gerak air laut, ya. Tapi di video supaya tidak terlalu panjang nanti akan saya masukkan di video yang berikutnya ya. Jadi ini lebih ke dinamika laut, jadi pengantar aja dulu. Materi itu tadi pengantar kita mengenal apa itu laut, terus apa ya, supaya kita sederhanakan aja biar tidak terlalu panjang juga ya. Jadi yang pertama adalah apa itu laut, definisi laut, kita mengenal definisi pesisir, ya bagaimana apa itu pesisir yang wilayah ini merupakan masih terpengaruh oleh kondisi daratan terpengaruh lautan. Berikutnya juga lautan yang masih terpengaruh oleh wilayah daratan. Kemudian kita mengenali selain zona pesisir juga pantai, ya kita mengenal beberapa jenis pantai. Tadi ada pantai apa saja? Pantai landai, curam, bertebing, dan pantai karang. Berikutnya bagaimana tadi proses terjadi dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, bagaimana 2 juta tahun lalu ternyata kita berada di Pulau Jawa saat ini ternyata Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera pernah menyatu dengan benua Asia. Sebenarnya sampai sekarang pun iya gitu. Tapi kan ini karena sudah terputus daratannya dengan keadaan perairan atau lautan ya. Atau daerah timur, bagaimana tadinya paparan Sahul itu merupakan Papua menyatu dengan benua Australia. Sekarang terpisah. Kemudian klasifikasi laut, kita tadi sudah belajar klasifikasi laut. Bagaimana berdasarkan proses terjadi, ada laut transgresi, laut ingresi, laut regresi. Kemudian berdasarkan letaknya ada laut tepi, pertengahan, dan pedalaman. Berdasarkan kedalaman kita kenal ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Untuk berdasarkan kedalaman ini juga laut bisa dikategorikan sebagai daerah yang terkena atau terpengaruh oleh cahaya matahari. Jadi bagaimana tadi zona neritik adalah zona yang masih dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jadi pengaruhnya cahaya matahari terhadap dasar lautan itu ya. Sedangkan zona batial abisal adalah daerah yang makin dalam sehingga tidak dipengaruhi oleh cahaya matahari. Yang terakhir adalah berdasarkan wilayah kekuasaan. Bagaimana kita mengenal berdasarkan konvensi hukum laut ada laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Gambar penampangnya mungkin bisa kita lihat seperti ini. Mungkin ada yang tanya kemarin juga ada yang tanya bagaimana apakah di zona ekonomi eksklusif kapal asing boleh masuk gitu ya. Boleh ya, sebetulnya kapal asing juga boleh masuk sampai teritorial karena batas daratan dengan batas lautan nggak kayak tembok gitu ya, tembok tetangga gitu bisa kita terlihat gitu. Ini tidak terlihat. Jadi kalau sekedar lewat boleh dengan tujuan damai boleh. Nah sedangkan kalau sudah mengeksploitasi itu tadi, nah itu yang dilarang. Atau mungkin ancaman-ancaman dengan ancaman, nah itu baru deh yang tidak boleh. Oke teman-teman itu dulu aja untuk video pertama ini. Terima kasih.